Bahan organik merupakan salah satu bahan penyusun tanah yang berasal dari sisa-sisa tanaman dan hewan yang telah mati, kemudian melapuk membentuk humus. Bahan organik berperan penting dalam merekatkan butir-butir tanah, menyimpan air, menyediakan unsur hara dan memegangnya, sehingga tidak mudah hilang dan merupakan sumber energi bagi kehidupan organisme tanah. Staf peneliti dari Lokah Pengkajian Teknologi Pertanian, LPTP Sulawesi Barat, Insinyur Cici mengatakan, jerami yang diperoleh dari sisa panen dapat diolah menjadi kompos atau bahan organik yang berfungsi menyediakan unsur hara bagi tanaman. Selain itu, kompos jerami juga dapat memperbaiki sifat fisik tanah agar tidak memadat dan memperbaiki sifat mikrobiologi tanah dengan jalan mengurangi bahan-bahan organik yang ada di dalam tanah. Jadi kompos jerami itu selain itu dapat menyediakan unsur hara bagi tanaman, itu juga dapat memperbaiki sifat fisik daripada tanah, seperti misalnya struktur tanah supaya tidak memadat. Itu kita gunakan kompos jerami. Kemudian yang kedua itu bisa memperbaiki sifat daripada mikrobiologi tanah. Jadi di dalam tanah itu Pak ada berbagai macam mikroorganisme di dalam tanah. Di antara lain itu ada cendawan, ada bakteri, ada nematoda. Jadi kebanyakan daripada mikroorganisme itu berfungsi untuk membangun tanah itu biasanya mengurai bahan-bahan organik yang ada di dalam tanah. Cici mengungkapkan, penggunaan kompos jerami secara bertahap dapat menambah kandungan bahan organik tanah, sehingga diharapkan kandungan tersebut lambat laun akan kembali ideal seperti semula. Dengan demikian, biaya untuk pembelian pupuk kimia dapat ditekan. Dalam upaya percepatan penganekaragaman konsumsi pangan lokal, Badan Ketahanan Pangan Provinsi Sulawesi Barat bekerja sama dengan tim penggerak PKK Provinsi Sulawesi Barat belum lama ini mengutus 35 anggota tim penggerak PKK Provinsi dan Kabupaten se-Sulawesi Barat untuk magang di Lembaga Penggunaan Teknologi Tepat Guna LPTTG Malindo, Kecamatan Malangke, Kabupaten Luwu Utara, Sulawesi Selatan. Di LPTTG Malindo, para peserta magang mengikuti latihan keterampilan membuat aneka makanan ringan sesuai produk unggulan daerah masing-masing yang dapat diperoleh dengan mudah dari pemanfaatan lahan pekarangan. Kepala Badan Ketahanan Pangan Provinsi Sulawesi Barat, Insinyur Suwarnati, mengatakan magang di LPTTG Malindo dapat membantu upaya percepatan penganekaragaman konsumsi pangan lokal. Selain itu, keterampilan yang diperoleh para peserta selama magang membantu meningkatkan pendapatan keluarga sebab lahan pekarangan yang selama ini tidak dimanfaatkan dapat diolah menjadi kebun pisang atau labu, talas maupun wortel untuk bahan dasar aneka olahan makanan kecil. Makanan-makanan kecil yang bahan dasarnya itu adalah pisang, labu, talas, dan wortel. Pangan-pangan lokal ini semua tersedia di Sulawesi Barat dan hampir dikata bahwa tidak perlu dibeli lagi. Sisa kita memodifikasi hasil bahan baku itu menjadi bahan setengah jadi untuk mereka bisa pasarkan dalam jumlah besar untuk mereka bisa menjadi penambah atau menjadi tambahan-tambahan penghasilan daripada suaminya. Suwarnati berharap kegiatan magang di LPTTG Malindo dilakukan secara berkesinambungan untuk mendukung upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat Sulawesi Barat ke depan. Pemakaian pupuk yang tidak tepat berdampak negatif terhadap keseimbangan unsur hara di dalam tanah yang disebut lahan sakit. Sehubungan strategi pembangunan pertanian yang berlandaskan sumber daya
dan lingkungan, diperlukan pengembangan teknologi spesifik lokasi, terutama yang berkaitan dengan pemupukan. Secara teknis, kebutuhan hara tanaman dan efisiensi pemupukan dipengaruhi oleh dua faktor yang saling berkaitan, yakni ketersediaan hara dalam tanah dan kebutuhan hara oleh tanaman. Oleh karena itu, rekomendasi pemupukan harus spesifik lokasi dan spesifik varietas. Staf peneliti dari Loka Pekanjian Teknologi Pertanian LPTP Sulawesi Barat, Insinyur Cicu mengatakan, untuk meningkatkan efisiensi penggunaan pupuk N, P, dan K padi sawah, Badan Litbang Pertanian bekerjasama dengan berbagai lembaga penelitian nasional dan internasional telah mengembangkan beberapa cara dan piranti, antara lain penggunaan bagan warna daun BWD untuk pupuk N dan perangkat uji tanah sawah PUTS untuk pupuk P dan K. Perangkat uji tanah sawah PUTS merupakan salah satu alat bantu analisis kimia tanah yang dapat dikerjakan dengan cepat, mudah, relatif akurat dan sederhana untuk penetapan unsur fosfor, kalium dan pH tanah sawah. Dengan PUTS, kondisi tanah dari lahan persawahan mudah diketahui sehingga pemberian pupuk menjadi efektif dan lebih efisien.